Maka jangan pernah berharap anaknya soleh solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah dulu. Terutama bapaknya. Aneh kalau rumah dalam rumah tidak punya Quran dan terjemah. Ada tapi dipajang, nggak pernah disentuh. Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kita gagal jadi orang Islam, gagal di rumah kita, kalau di rumah tidak memahami 5 ini. 1, Quran tidak segera dibaca. Sebab kalau hanya membaca, tidak memahami, itu hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Maka selain dibaca, harus dipahami. Maka inilah saya apresiasi dengan Al-Gibran ini, Masya Allah luar biasa. 1, dipahami, yang kedua, 1 dibaca, 2 dipahami, ketiga dihafal. Karena kalau nggak hafal Quran, mana mungkin kita akan bisa melakukan sholat. Minimal trikul, kulhu, kul au, sama Al-Fatihah. Gitu. Jadi dulu trikul, kulhu, kul au, kul au. Yang keempat diamalkan, yang kelima disebarluaskan, balighu ani walau ayat, walaupun 1 ayat sampaikan pada orang lain. Maka khairukum man ta'allama al-Quran walama, sebaik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wa di situ atof tidak boleh dipisah. Maka kalau sekarang ibu-ibu belajar, bapak ibu semuanya besok harus jadi ustadz semuanya. Jadi ada Ustadzah Sri Suhartini, ada Ustadzah Yan, ada Ustadzah Al-Gibran Aidi, ada Ustadzah Aisyah Khairun Nisa, ada Ustadzah Diah Utami. Ada Ustadz Gufron, ada Ustadz, semuanya jadi ustadz-ustadz dan ustadzah. Kenapa? Karena tugas kita sekarang bukan hanya belajar, tapi juga mengajarkan. Kalau sekarang belajar, besok harus mengajarkan minimal kepada siapa? Anak turun dan akrabin pada orang-orang yang dekat di antara kita. Maka 1, rumah harus jadi maskanah, 2 harus jadi musola. Maka kalau anak masuk rumah nggak salam, ini rumah orang Islam apa kandang ayam? Rumah orang Islam, salam, sana keluar. Mau makan kok tangan kiri, tidak, ya itu tidak bisa. Nggak pakai doa. Doa dulu, tangan kanan duduk, doa. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, itu. Kalau mau ke toilet di depan kloset, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Balik Ustaz. Belajar, buku disiapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah. Kalau bapaknya pulang, anaknya lihat langsung sumum bukmun yum fahum. Masya Allah. Ini tahu apa enggak kok diem aja ini. Yang ketiga, ya saya bilang tadi terbalik Ustaz. Masya Allah lah, kalau gitu baru tahu ini di Al-Gibran kok tahu gitu kok diem aja, ini jangan-jangan memang nggak ngerti. Ya, jadi 1, rumah harus jadi maskanah, 2 harus jadi musola. Yang ketiga, bapak yang baik kalau bisa menciptakan rumah jadi madrasah, tempat tumbuh kembangnya pendidikan. Ada 2 di konteks dalam ini adalah 1, norma-norma agama dan norma-norma budaya. Nilai-nilai agama dan norma budaya itu harus ada. Kenapa budaya? Karena Imam Syafi'i rahmatullahi urf itu bagian dari agama. Karena bagaimana juga kalau orang Indonesia itu beda dengan orang Arab, dalam praktek budayanya sama-sama menjalankan 1 perintah agama. Misalnya menghormati orang. Di tempatnya Ustadz Andi Purnomo, mohon maaf, di Dubai, Abu Dhabi, di Qatar, sampai ke Pakistan, sampai ke, mohon maaf, ke Arab Saudi sana, itu menghormati orang ya pegang jenggot. Kefalak ya saya pegang jenggotnya. Menghormati orang, tapi jangan dilakukan di Jakarta. Gimana kabarnya Pak? Pegang jenggotnya nggak boleh. Gimana kabarnya? Nggak boleh. Dan itulah norma budaya. Di Jawa ini kalau dinasihati, anak dinasihati harus nunduk. Tapi di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja dinasihati malah lihat yang nasihati, colok matamu. Berani ya? Kenapa? Karena itu nilai budaya. Maka rumah harus jadi madrasah. Super terakhir, rumah itu harus jadi maulud. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Bagaimana tugas sebagai bapak itu ada 3 rongga yang harus terpenuhi, yaitu tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. An-Nisa ayat 9 wal yakhshalladzi.
Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ada 4 kewajiban orang tua, utamanya bapak. Karena ayat yang dibaca sebelum ini adalah surat Luqman yang tadi sudah dibaca, tapi belum semuanya masuk di Zoom. Padahal Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Mulai Luqman itu bukan malaikat, tapi diabadikan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia bijak, maka disebut Luqmanul Hakim. Maka disebut hakim karena bijak. Kalau hakim nggak bijak itu hakim Indonesia, hakim di dunia ini. Mohon maaf. Maka disebut Luqmanul Hakim karena bijaknya dia. Maka disebut hakim karena kalau dia bijak, bisa menangani masalah dengan adil. Maka nasihatnya ada 4 hal ini utamanya orang tua. 1, jangan meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat tugas orang tua, tugas walaupun karena nanti sejajar tugas bapak dan ibu. Nanti akan kita perankan karena anak itu tanggung jawab berdua. Tapi utamanya kepada bapak karena bapak itu lebih bertanggung jawab atas segalanya. Maka jangan memberikan lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah keimanannya, lemah rongga dadanya, karakternya, akidahnya. Ini NU dan Muhammadiyah sepakat dalam hal ini. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, jarang. Tapi dalam hal ini sepakat satu lemah iman. Yang kedua di kesejahteraannya, yaitu rongga perut, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Yang ketiga rongga kepala, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini tugas orang tua. Yang ketiga, orang tua harus bisa ketakwaan. Maka jangan pernah berharap anaknya soleh solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah dulu. Terutama bapaknya. Karena 17 kali dialog di dalam Al-Quran, itu dialognya anak kepada orang tua. Mohon maaf, orang tua yang disebut adalah bapak. Dari mana yang tadi ayat Luqman dan Yakub, bagaimana Ibrahim, semua ayatnya 17 kali diungkap itu dialog anak kepada bapaknya. Maka bapak harus mampu memahami 1 tentang ketakwaan, tentang rongga dada keimanan. 2 sandang pangan papan, itu menjadi tugas ar-rijal qawwamun 'alan nisa, itu memberi nafkah lahir batin. Yang ketiga ketakwaan, yang keempat akhlakul karimah, sehingga nanti idealnya kalau rumah jadi 4 tadi, 1 rumah jadi maskana, jadi madrasah, jadi musola dan jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya anak semuanya, maka nanti akan ada anak yang lahir dari keluarga yang ideal, yaitu keluarga Ibrahim. Dibaca surat Shofat ayat 102. Nah, so ini saya kasih yang potong-potong. Kalau efektivitas waktu mau terjemahnya langsung juga nggak apa-apa. Karena nanti kalau nggak selesai sebetulnya bagaimana orang tua itu harus punya jiwa entertain, ada jiwa entrepreneur, ada jiwa teacher, ada motivator, trainer, listener. Jadi orang tua itu harus punya banyak peran dalam rumah tangga. Kadang-kadang menghibur anak itu dilakukan Rasulullah loh. Bapak dengan anak bisa dinaiki untuk mudah-mudahan pada tengah sholat. 1, anak diakrabkan dengan sholat. 2, anak dengan orang tua bisa akrab. Sekarang anak akrabnya dengan siapa? Dengan gadget. Anak sekarang ini lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Kalau ada dari anak-anak Ali Gibran, mohon maaf, dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari, maka mohon maaf Pak Andi Irman, kalau ada anak seperti itu dipanggil orang tua tidak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya di handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Maka ini penting untuk bagaimana orang tua punya kedekatan kepada anak, orang tua yang mempersona, bapak yang